Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk tekos salam ngerti auto tekos mana bisa ya? Berarti MA semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harus semangat Pak, kalau diberi bantuan nggak semangat. Untuk tupai Pak. Kalau tupai itu kecil depan, besar belakang. Nah, kalau tikus besar depan. Saya khawatir kalau kemudian salamnya seperti tikus, rezekinya depan besar, belakang kecil. Makanya harus seperti itu Pak ya Pak. Panjang, lebar, nah kecil depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan itu Pak ya Pak. Kecil tapi besar belakangnya. Mudah-mudahan rezekinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wa la sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Qul lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para, karena timnya itu ada tim, ada tim, ada tim. Sudah apa loh? Apa tim, apa tim, apa tim? Sudah apa? Nanti hafalan, ada ujiannya nanti Pak. Ada tim inti nasional, ada tim inti provinsi, dan ada tim inti kabupaten. Saya nggak tahu siapa yang membuat singkatan, tapi yang jelas saya dulu ikut proses bagaimana caranya menghabiskan 3,6 triliun yang utang ke World Bank. Ngutang Pak, uangnya itu ngutang yang harus dibayar itu. Tapi bukan sampai yang bayar dengan khawatir. Nah mungkin dipotong dari bosnya, bos dipotong lancar itu. Yang kami hormati teman-teman pengawas, ini pengawas itu teman saya Pak. Karena yang saya minta tolong untuk mengawasi jenengan itu teman pengawas. Ngawasi itu bukan cari salahnya, bukan Pak, nanti salah paham, saya diawasi, berarti saya bukan, dibenarkan, bukan disalahkan ya. Jadi sampai akan dibenarkan oleh pengawas. Yang kami hormati para ra'isul madrasah dan bendahara ya. Kemudian operator lengkap ini Pak. Yang bagian menghabiskan ada, yang bagian mencatat ada, benar Pak? Ya sudah. Tapi nggak apa-apa, kan memang harus dihabiskan. Dikasih bos itu bukan untuk disimpan, tapi dihabisin. Makanya hari ini dengan diundang benar kepala, bendahara dan operator. Jadi yang bagian input laporan operator, yang menyatet itu bendaharanya, yang habiskan kepalanya. Betul kan? Kalau cekkan samban mata ada iyo benar kali juga. Nah, oh ini sekalian yang berbahagia, nggak usah tegang Pak, nggak usah apa istilahnya itu ya, pokoknya santai lah. Tapi kalau tidak tegang bahaya bapak-bapak itu. Ya ibu-ibu yang jawab bukan saya itu lah. Makanya tegang itu kadang penting Pak. Kalau tidak tegang bahaya. Keras itu penting apa enggak? Penting. Katanya siapa?
Kadang ada orang tegang, ada orang keras, sudah biarin Pak. Itu suatu saat dibutuhkan gitu. Kalau lemas loyo sampai ditekan itu sama ibu-ibu itu. Oh sekalian yang berbahagia, tadi udah disinggung oleh tim inti kabupaten bahwa ada 4 komponen ya untuk menghabiskan yang 3,6 triliun Pak ya, benar itu yang menghabiskan termasuk Bapak yang berdiri di belakang. Saya pakai membahas dulu Pak. Waktu saya jadi Kabin Penma dulu membahas gimana caranya peningkatan kualitas madrasah. Maka dimulai dari yang namanya evaluasi diri madrasah, kemudian dirumuskan dalam bentuk RKAM. RKAM itu kan elektronik Pak, perencanaan anggaran yang berbasis ya elektronik itu. Dan ke depan tuh semua berbasis elektronik. Makanya dikenal dengan digitalisasi. Apapun yang jenengan terima hak-haknya semua akan berbasis digitalisasi. Makanya kalau diperintahkan, ayo emisnya segera tuntaskan Pak. Kalau emisnya tidak tuntas, tidak dapat bos. Buktinya emisnya tidak diupload, akhirnya tidak ikut kegiatannya hari ini ya. Nah itu salah satu contoh. Kalau hanya tidak dapat bos bagi madrasah yang kayaknya tidak masalah. Tapi kalau muridnya tidak bisa ikut ujian gimana itu? Kalau tidak ngupload ke emis jumlah siswanya namanya siapa, jumlahnya berapa, tidak bisa ikut ujian. Kalau tidak bisa ikut ujian gimana bertanggung jawabnya sebenarnya? Di demo. Ya paling tidak jangan masuk di sana. Apa itu? Madrasahnya nggak beres itu. Emisnya nggak ada. Akhirnya anak saya tidak bisa ikut ujian. Jadi bukan hanya bicara bosnya Pak, tapi hak-haknya untuk ikut ujian anak-anak kita itu kalau emisnya tidak benar, tidak diupload, nggak bisa. Makanya penting. Data itu menjadi penting. Dan kalau datanya bagus, baik, itu tanda-tanda bahwa madrasah ini sungguh-sungguh serius. Tapi kalau datanya nggak benar, berarti tidak serius. Jadi gampang kalau mengukur madrasah serius, Pak, ya lihat aja datanya seberapa, Pak, enggak. Jumlahnya 1000, yang masuk hanya 999 misalnya, satu nggak masuk. Ya itu berarti datanya tidak bagus. Oleh karena itu Bapak sekalian, hari ini dengan ini akan diajari atau belajar bersama, ikuti dengan sungguh-sungguh, simak dengan baik. HP-nya taruh dulu, ya. Ada WA dari suaminya, maaf sayangku, saya lagi belajar. Ada WA dari istrinya misalnya, jawab, sayangku, yang sekonyong kotor nih, tolong jangan ganggu saya lagi belajar misalnya. Penting Pak, orang belajar kalau mau sukses itu salah satunya harus fokus. Kalau tidak fokus, ya jangan berharap nanti RKM-nya bagus. Kalau RKM-nya tidak bagus, nanti hak-haknya sampai akan terabaikan. Bapak sekalian yang berbahagia, saya ingin berbicara tentang bagaimana membangun madrasah yang berkualitas. Kalau ingin membangun madrasah yang berkualitas ada 7. Kemarin saya sampaikan pengawas ini. Ada 7 hal yang perlu sampai pahami kalau ingin kemudian madrasahnya berkualitas. Yang pertama, pahami visinya. Saya mau tanya sekarang, punya visi Pak nggak madrasahnya? Ya. Apa visinya? Lupa. Itu nanti sampai itu menjadi orang yang sangat hebat, luar biasa, sakti mandraguna kalau sudah mau ada akreditasi. Apa dihafalkan semua itu? Visinya adalah lulusan madrasah ini akan menjadi orang yang hafal Al-Quran 36 juz misalnya. Saking seriusnya Pak, mestinya 30 jadi 36 tuh.
Lah ini visi penting kenapa? Visi itu adalah ide. Visi itu adalah gagasan. Visi itu adalah cita-cita. Visi itu adalah mimpi yang akan diwujudkan. Maka kalau jenengan belum punya visi, pulang dari sini buat visi. Udahlah, anggap yang kemarin itu lagi tidur nyenyak saja. Jadi berjalan, pokoknya berjalan tanpa visi. Visi ini akan menjadi guidance, Pak. Visi ini akan menjadi motivasi, semangat dan ruhul jihad. Maka kalau tidak ada visinya, atau ada visinya, yang penting ada visinya, ganti. Madrasah sekarang yang akan eksis itu adalah madrasah yang kompetitif. Maka keunggulan kompetitif itu yang akan eksis. Saya masuk di madrasah A, oh karena lulusan dari madrasah A bisa baca kitab. Saya masuk di madrasah B karena madrasah B bisa menghafalkan Al-Qur'an. Saya masuk di madrasah C karena pinter bahasa A. Saya masuk di D karena pinter bahasa I. Ini branding, Pak. Harus sudah tidak hafal Al-Qur'an, tidak bisa bahasa Arab, tidak bahasa kitab, tidak bahasa Inggris, terus bisa apa? Beda Pak. Layak mutu layak wujud dulu keadaan nih. Tuh di pembubar madrasah lagi boleh tak dan sarang ini kawan. Layak Pak, kalau wujud dulu keadaan ini kenapa harus ada? Layak mutu layak yang ngerti. Pertanyaan visi Pak, jangan tersinggung Pak. Ini saya serius. Jangan tersinggung Pak. Kejap. Tapi penting. Karena ini Pak, kalau jenengan punya mimpi, saya yakin jenengan punya mimpi. Mimpi ingin jadi orang sukses. Gimana caranya menjadi orang sukses? Ingin jadi orang kaya. Gimana caranya menjadi orang kaya? Ingin jadi orang hebat. Gimana caranya jadi orang hebat? Ada kira-kira? Saya ingin jadi orang tidak hebat nih. Ada Pak. Semua ingin sukses, semua ingin hebat, semua ingin kaya. Sudahlah, saya cukup jadi orang miskin misalnya ada. Ya, kalau ada, bawa ke rumah sakit jiwa di Malang tuh Pak. Pasti ada cita-cita, ada keinginan, ada mimpi yang akan diwujud. Saya yakin dengan mendirikan madrasah itu bukan karena bos, karena dulu tidak ada bos. Dulu tidak ada bos, semangatnya luar biasa. Ada bos luar biasa. Dulu tidak ada TPP, tapi gurunya hebat-hebat, melahirkan orang hebat seperti saya ini Pak. Gelur. Ada alat TV saya senang. Dulu tidak ada tunjangan profesi seperti ini, tapi produknya hebat. Nah sekarang ini kalau sudah ada TPP, kalah produknya dengan yang dulu tidak ada TPP, berarti kemunduran itu. Maka ayo visi. Kalau bermimpi, mimpinya sampai tembus Sidratul Muntaha. Artinya setinggi langit. Yang paling tidak setengah langit. Makanya jangan Bang. Oleh itu Allah kemudian memerintah kepada umatnya, mintalah kepada saya sebanyak-banyaknya. Kan gitu Pak perintahnya Allah kepada umatnya. Sambil selalu minta tidur. Tetangga kaya, Allah miskin. Coba minta kepada Allah, tengah malam bangun, ambil wudu, tahajud, baca Al-Quran, mohon kepada Allah. Menit tengah malam jege, ngalaksa, jalan ke tetangga. Jalan terbaik. Ya begitu caranya kaya. Begitu caranya untuk mewujudkan mimpi. Begitu caranya untuk mewujudkan visi. Mimpinya selangit, tapi kemudian tahapannya tidak dilakukan.
Ya, tinggal visinya aja digantung di langit. Maka visi menjadi penting. Habis ini hafalkan visinya. Loh, visi itu mulai itu kan sapu harus tahu, Pak. Muridnya juga harus tahu, gurunya harus tahu, wali muridnya juga harus tahu. Makanya setelah ini sampai kumpulkan tukang sapu ya, muridnya, wali murid, sudah makan visi semua itu. Ngocah, Pak Kepala Predikat tak beres ya bukan Pak, tapi penting. Nah kalau semuanya tahu visinya Pak, orang-orang yang terdidik itu ingin tahu mimpi apa yang akan dihasilkan, mimpi apa yang akan dibangun oleh madrasah, mesti tanya Pak. Tapi kalau kita kan enggak ya, aduh mak mikir visi. Jarang saya adalah kogi belum tentuan kan gitu. Saya dulu ini Pak, ini sudah cerita ya. Saya dulu kalau mau makan nasi putih itu nunggu malam Jumat Pak. Betul. Karena ibu saya ngajar ngaji. Atau saya ikut khotbah Quran kan pasti nasinya nasi putih. Kalau enggak, nunggu paman saya itu kerja di toko, nanti pulangnya bawa itu tumpahan-tumpahan. Itu nanti sama ibu saya tuh di situ ada Pak Korte, tahu Pak Korte namanya? Pak kecil. Kemudian ada apa itu ya? Ada kopi. Kemudian ada bawang-bawang itu Pak dibersihkan. Kalau tidak malam Jumat dan tidak dikasih oleh paman saya makannya apa Pak? Nasi tenggen. Apa nasi tenggen kalau di sini? Bohong. Itu yang saya makan Pak. Pagi mau berangkat sekolah, nasi yang kemarin itu saya ambil, saya tarik, lentak Pak. Terus ikannya apa? Teri. Nyaman kayak gini gambar. Itu cempleng, tahu cempleng? Acem yang muda itu, ikut bunci kerencek, tapi bermuja nyaman Pak, jadi lapar. Dulu. Tapi kita kan tidak boleh kemudian membiarkan diri kita tetap seperti itu. Kalau ia dolim berarti. Kenapa? Karena Allah itu menganugerahkan kepada kita. Katanya Sayyidina Ali, kita ini dianugerahi kekayaan yang sesungguhnya. Apa katanya sendiri kekayaan yang sesungguhnya? Bukan sawahnya hektaran itu, bukan Pak. Bukan rumah yang banyak, bukan, tapi akal. Anugerah kekayaan yang sesungguhnya itu akal. Dengan akal apa ya? Tidak bisa kita ciptakan. Dengan akal apa yang tidak bisa kita perubah? Oleh karena itu bagus sekali kita manfaatkan akal kita itu merubah dari situasi saat ini untuk menuju yang akan datang lebih baik. Sudahlah, nggak usah bicara yang lalu-lalu, madrasahnya jenengan seperti apa kan dulu. Bicara saat ini dan yang akan datang. Jangan tetap membiarkan. Kalau saya tidak menggunakan akal saya dan tidak belajar dengan sungguh-sungguh, bisa jadi saya tetap makan itu nasi tenggen itu Pak. Bisa jadi madrasahnya jenengan itu al pancet wal pakun itu ya. Ya pancet. Ya, mafiun, alat pancet wal pakun. Makanya habis ini ayo kita belajar sungguh-sungguh untuk merubah. Kita ini mohon maaf Bapak sekalian terlalu lama ada yang namanya comfort zone, zona nyaman. Apa zona nyaman? Comfort zone. Ya sudah. Ngelola madrasah ngalak sanyaman TV. Ngajar ngalak sanyaman TV. Datang ke madrasah ngalak sanyaman TV. Mulai ngalak sanyaman TV kan comfort zone nyaman. Ada di zonanya sudah nyaman dengan seperti itu, maka kalau tetap itu akan buyar bubar madrasah jadi dengan. Kenapa? Karena keunggulan kompetitif yang akan eksis. Yang unggul-unggul itu yang memenangkan kompetisi jangan akan eksis. Makanya kalau madrasahnya berkurang itu jangan nyalahkan orang yang tidak mau masuk, tapi harus muhasabah di
introspeksi, kenapa ini muridnya kok berkurang? Oh karena ini, oh karena ini, oh karena ini, maka perbaiki. Oleh karena itu uruskan visi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau madrasahnya ingin kuat dan berkualitas, harus ada regulasi. Coba kalau tidak ada aturan, Pak. Semua kemudian mau jatuh semua ingin melakukan semua, tidak ada aturan. Kalau tidak ada aturan, semrawut, Pak. Maka aturan itu menjadi penting. Kapan kepala madrasah datang, kapan kemudian guru datang, kapan kemudian murid datang, ada aturannya. Bagaimana dengan yang tidak melaksanakan aturan? Ya harus ada punishment in reward. Apa? Ajak bicara baik, Bang. Wah, kenapa sampai gue datang terlambat? Ya, mau cakap gimana, Bu? Uang per jamnya hanya 5.000. Ya. Pak Guru, kenapa terlambat? Ya Pak, gajinya sebulan hanya 250.000. Mau gawat gimana? Benar ya? Udah buyar madrasah yang dibayar segitu, berhenti Pak Mamat, Pak. Banyak? Pingin kemudian dibayar mahal? Pingin gak? Pingin? Ya muridnya murid itu Pak. Bukan dia. Kita yang pingin dibayar mahal, ngajarnya gak bener, sehingga muridnya tidak ada. Bosnya sedikit, mau biar mahal. Kuncinya itu adalah kalau sungguh-sungguh, muridnya banyak, bosnya banyak, bayarannya muridnya banyak, bosnya banyak, tidak naik-naik, hilang yayasannya. Yayasan, cek pros dulu dulu. Benar. Tidak takut ya. Dia bengal. Iya Pak ya, jangan disampaikan ke yayasan. Ini rahasia. Ya, ini rahasia. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kelayanan yayasan. Apa? Biar dengar. Cuma dapat kepada kantor. Ya harus jalan. Yang untung itu tetap yayasan Bapak Ibu sekalian. Kalau kinerjanya teman-teman bagus, maka kualitas madrasahnya akan baik, masyarakat akan tertarik. Yang untung siapa? Ya kan? Ya sambil juga. Jangan bilang, oh ya saja untung, terus saja. Sama saja untung juga. Maka ayo, yayasan untung, guru-guru untung, dan apa? Tingkatkan kualitas. Nah ada cara naik Pak. Kita ini ingin bayarannya naik, tapi datangnya lambat-lambat. Kita kere jadi untung bisa kali pelakon kita. Lah kan dia Pak. Ya dari situ kan lah, saya satu saya rasanya. Karena saya punya itu. Yayasan itu juga punya mimpi, guru punya mimpi. Yang repot tuh mimpinya nggak sama itu. Nah, yayasan itu pasti lah. Saya pernah jadi kepala madrasah swasta. Coba Pak saya cerita ya. Itu Masya Allah, gurunya itu sakti madraguna. Jadi songkok bisa ngajar. Bener nggak ada. Hebat Pak. Jadi songkoknya ada, gurunya tidak ada, kan anak belajar. Di Jember tidak ada. Belajar tundu, mau dihitung tak kamu. Tuyok jangan pas berhenti. Nggak ada.
bedanya? Ada yang kemudian tasnya sakti, tasnya ada, bukunya nggak ada, dia belajar. Jangan buka-buka kartu. Dikit aja bukanya dengan lebar-lebar. Itu kan dulu Pak, zaman jahiliyah. Sekarang kan itu zaman modern, ada itu. Tapi jangan salahkan Pak. Akhirnya saya pelajari, kenapa kok Songko bisa ngajar, Pak bisa ngajar? Karena bayarannya per jamnya hanya 500 rupiah. Saya naikkan menjadi 2.500, saya menjadi 4.500, sehingga kemudian kalau ngajar 24 jam, jadi wakil itu terima 1,5 juta tahun 2010. Tahun 2010 sudah 1,5 juta Pak. Di sini berapa? Nyampe 1,5 juta? Setengah maksa. Setengah maksa. Ya berarti madrasahnya yang untuk wilayahnya berarti. Akhirnya gak ada yang namanya Songko ngajar ke atas, gak ada Pak. Gak ada. Udah apa kesaktiannya sudah hilang. Bukan di Jember. Jangan tersinggung, jangan marah Pak. Tapi saya mau marah tersinggung, biarin. Ngapain? Memang saya mau bicara begitu, kulihat olah kena meron. Terus saya naikkan Pak, apa kebutuhan guru? Banyak, bukan hanya persoalan itu. Akhirnya sudah Songko tas nggak ada. Kemudian itu tidak ada, tapi anak-anak itu Pak belajarnya Masya Allah masih tidur. Karena kan di pondok, gurunya udah malas. Karena kelasnya A, B, C, D, E, F, G begitu ya. Kalau sudah dari F ke belakang itu udah, karena diambil yang tinggi-tinggi A, B, C, D Pak. F, G nya udah. Saya berubah. Kalau seperti ini ada diskriminasi. Akhirnya saya ubah menjadi kelas mapel. Ada kelas mapel agama, yang di kelas agama saya hanya ambil 2 kelas, satu laki, satu perempuan, yang iman itu pasti alim kitabnya, pinter Arabnya, pinter Inggrisnya. Hanya 10, satu kelas Pak. Hanya rebutan mau masuk kelas agama. Saya buka kelas bahasa. Yang bahasa langsung saya pisah. Siapa yang Arab, siapa yang Inggris. Sehingga tidak ada lagi kemudian merasa lebih. Gak ada Pak. Kayak yang kelas bahasa pinter Arab atau pinter Inggris. Kemudian saya buka kelas eksak, namanya kelas IPA. Jadi yang pinter-pinter IPA saya taruh di situ, nanti wajib bahasa Inggrisnya. Jadi tidak ada perbedaan antara sudah kelas, karena sudah punya keunggulan sendiri-sendiri. Kalau sebelumnya Masya Allah Pak, kalau sudah FG di belakang itu pagi-pagi udah tidur, gurunya juga sudah sama-sama malas. Tapi dengan begitu berubah. Nah madrasahnya dengan silakan sesuaikan gimana caranya buat inovasi, buat terobosan. Karena pada saat itu 2010 saya mau kerjasama dengan Cambridge University, mau buka internasional kelas programnya itu, saya nggak boleh sama pengasuh pondok itu bilang sama Bahtiar, jangan terlalu cepat. Saya ini nggak mau Pak, kalau lari jalan cepat, kalau jalan cepat, pokoknya cepat begitu. Makanya siap-siap nanti ini saya manusia karab gitu nanti. Lari cepat, jalan cepat, tidak ada jalan di tempat. Tidak ada kemudian lari di tempat, nggak ada. Harus lari cepat. Satu saat saya akan datang ke madrasahnya dengan saya potret itu seperti apa madrasahnya. Gak usah mudah, gak usah disanggung nih, gak usah disiapkan apa-apa. Nanti kalau ada kepala madrasah bingung tuh, ini mau dikasih berapa, mau disiapkan, gak usah. Saya bawa minuman sendiri di mobil. Nah iya Pak, nanti dikira saya di madrasah itu cari ceperan nanti. Kalau saya datang ke madrasah, tapi menyucuk ceramah, iya sanu itu.
Guyon. Tapi kalau kita datang madrasah, jangan macem-macem nyangoni saya buang amplopnya, saya ambil uangnya. Ada yang membuktikan, silakan. Nanti saya datangi. Maaf, saya tidak mau makan uang haram. Bagi saya itu haram. Benar Pak. Tapi kalau saya isi acara di Sangonin halal kewajiban gitu. Kalau di Sangonin, gak di Sangonin, alhamdulillah saya kaya. Loh saya bener, saya kaya Pak. Kalau saya miskin nggak mungkin teriak-teriak seperti ini, karena kalau madrasah kan minta di Sangonin. Saya kaya. Walaupun tidak kaya harta, tapi kaya jiwa. Ada yang katanya berlimpah jadi pejabat korupsi. Saya kaya, makanya saya nanti ke madrasah nggak usah nyiapin apapun. Tapi saya sekali madrasah nggak bener ya nggak bener Pak. Gimana? Sepakat? Siap-siap udah juga sepakat berjuang pas kecil di sini. Aduh, ingatkan tidak sampai. Madrasahnya ingatkan tidak aja. Semua kerja bakti tapi boleh berenang ibu celadung lah. Nggak serius ini. Itu tolong nggak usah nyangoni saya uang banyak. Makanya kalau saya sudah seperti ini, yang lainnya harus ikuti ya. Kening. Itu potongan. Ya, foto. Nah iya Pak, harus begitu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah ketika mengumpulkan sahabat-sahabat kita ini baru pulang dari jihad kecil, dan kita akan menghadapi yang namanya jihad besar. Apa? Jihadun nafsi. Ya berani bilang haram itu amplop itu. Isinya termasuk itu gratifikasi itu pungli. Tapi kalau sampai KKM iuran untuk kembali lagi, misal bimbingan teknis wajib TPP 8% itu untuk pengembangan di silakan BIMTEK tidak apa-apa, udah Pak Pengawas Sanggoni halal kewajiban. Tapi kalau datang ke madrasah monitoring Sanggoni haram. Catat. Haram. Nah, boleh kepala kantornya tambah haram. Harus begitu Pak, masuk Pak Eko. Ayo kita berantas, kita hilangkan Pak hal-hal seperti ini. Ya. TPP cair. Itu orang pergi kepala kantor. Kalau kepala kantor yang terima rampok namanya kepala kantornya itu. Berarti yang lain ya sama Pak. Haram itu ya. Catat. Haram. Ini kalau tidak ada kepala kantor S29E-nya tidak diterangin kan tidak cair. Ayo ucapan terima kasih misalnya. Haram. Jelas? Jelas. Ya setuju bukan hikam ya. Ya memang harus begitu Pak. Kita ini sudah dicukupi oleh Allah kebutuhan kita. Maka sampeyan dengan kepala bendahara operator sehingga macam-macam kesana bos. Telepon lema ibu kabeli pulsa. Yuk pergi di kawangan apa kopi. Ya jagung rokok kabeli rokok. Sodem deh seneng rakam yang kali ibu. Karena bukan haknya, haram. Kadang kan nggak terasa Pak. Na'udzubillahi min dzalik ya. 5 rupiah pun yang bukan haknya masuk ke kita, tumbuh daging haram.
Enggak Pak, kalau 5 rupiah enggak. Jadi saya ingatkan dengan jangan main-main dengan uang bos. Itu uang negara yang harus digunakan untuk Allah, melayani umat melalui murid-murid kita. Jangan kecuali punya hak. Silahkan ada apa-apa. Karena kadang Pak, laporannya bagus, stempelnya lengkap, punya toko banyak. Kenapa? Ada gila Anda. Cek yang arahkan 15.000. Taruh katakan ke stempel 15.000 di toko. Barang teknologi kamar dikurup yuk barang neraka tekan saya jadi kalau beli-beli. Kemana sih berkat? Kepala kasar, kepala kantor. Kepala kantor kamu hapus, jangan hapus ya. Kamu kepala kantor, kepala madrasah, saya boleh, kepala madrasah, saya boleh, kepala kantor, coba kepikir orang lain. Ingat dan ngosok tak ngurus, dan tersinggung biarin, itu aja repot katanya Gus Dur. Gak ada yang tersinggung di sini karena tidak ada di sini Pak. Yang marah di sini gak ada karena tidak ada yang di sini. Yang mau dan trio itu belum ini penting Pak. Ayo kita latih diri kita itu membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Karena yang biasa belum tentu benar. Pak kepala ngomong segitu, faktanya iya. Coba deki pun ntar saya sahun napa benjari Pak. Dan yang mau siap kaki sekali nih berutu belawas maka jangan pernah kemudian memikirkan kita Pak, kita ini sudah dicukupi oleh Allah melalui Kementerian Agama, ada gaji, ada tukin, ada uang lauk pauk, ada tunjangan anak, ada tunjangan istri. Kalau masih kurang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenai tak usah hari beri aduh Kenai mun sampai ketahuan saya ya budi juga. Bawa keren, itu keren. Udahlah Pak, tinggalkan masa lalu. Kita menuju masa yang akan datang, yang kemudian masa yang datang masa yang datang yang cerah dengan meninggalkan yang tidak benar. Jadi mon TPP cair, tak usah mikir salah, sudahlah kembangkan untuk hubungan diri sambian. Kalau misalnya di KKM itu punya program 1 tahun, misalnya peningkatan kualitas manajemen madrasah, ada BIMTEK-nya, ada tingkatnya, sambil mau liburan silahkan. Hal-hal itu kalau ada yang mempersoalkan suruh demi saya. Tapi kalau kemudian iuran untuk diberikan kepada kepala kantor itu berarti korupsi, itu gratifikasi, itu pungli, haram. Saya tidak mau makan barang-barang seperti itu. Anak-anak saya tidak mau saya kasih makan barang-barang haram. Istri saya tidak mau saya kasih makan barang haram. Karena sekali masuk tumbuh daging haram di saya, di anak saya, di istri saya. Kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi. Tumbuh daging haram fannaru aula bihi. Yuk berneraka neraka. Yang penting Pak. Tako, begitu.
Aku tak apa, abu di mana? Tapi nanti, kenapa kemudian kita yang selalu diuji oleh Allah? Kenapa kemudian urusannya tidak lancar? Kenapa urusannya tidak mudah? Jangan karena tumbuh dan tinggal haram dalam diri kita, Pak. Tapi kadang tidak gerak. Ngomonglah yang guru. Kalau saya enggak, Pak, mau korupsi apa? Tidak jadi kepala madrasah, tidak jadi bendahara, tidak jadi operator, apa aja yang boleh korupsi? Katanya siapa? Saya tunjukkan bahwa guru bisa juga korupsi. Ingin tahu? Kring. Nunggu 5 menit di ruang guru. Jalan 5 menit. Masuk ke ruang kelas nunggu 5 menit. Kemana? 15 menit. Kalau kemudian yang dapat TPP dan gaji, haram 15 menit itu. Boleh. Subhan. Cari jelas-jelaskan. Ini kalau tidak subhan. Apoy. Ambulan. Seperti saya misalnya kan Pak, saya jam 7:30 itu harus dari kantor, pulangnya jam 4. Gaji saya itu per hari bisa dihitung Pak, bisa 200.000 sama dengan teman-temannya. Udah 200.000 dibagi 8 jam, dibagi 8 berapa? 50? Ya, betul ya. Berapa? 25 dibagi per menit Pak, per jamnya 60 menit. Sekarang gitu, berapa menit saya terlambat itu uang haram itu? Jangan senang-senang, kembalikan kas negara atau sodokokan. Kan simple Pak, kita berbuat dosa tidak terasa itu simple dan sederhana dan tidak terasa itu. Makanya Bahtiar, jangan datang jam 8, jangan pulang jam 3, haram itu gajinya. Selebihnya dari itu. Pengawas sama Pak. Kepala madrasah ada. Bendahara. Orator ada Pak. Kepala pengawas. Ketua-ketuanya. Ada pimpinan. Makin bilang neraka surga haram berhalal. Nah boleh kan logika Pak. Minta halal minta surga nah. Agak ayah kamu pakai kepala kantor. Muntah dinam masuk neraka. Nah boleh guru kepala madrasah ya gaya. Guru kepala madrasah. Sekali kaya yayasan boleh. Kuliah yayasan dulu Mas. Kalau dulu di kursilah Pak menjadi dulu Pak. Kemudian saya ada, ya biasa saja. Untuk ini biasa saja. Jadi aturan, maka siapapun harus diikuti aturan. Kalau kemudian madrasahnya bikin berkualitas, karena dengan aturan itu mempermudah mewujudkan visi yang sudah dirumuskan. Kemudian yang ketiga apa Bapak sekalian? Kalau sudah aturannya ada, harus ada struktur organisasi Pak. Ada kepala, ada waka kurikulum, ada waka siswaan, ada waka sarpas, ada waka humas. Kalau ini nggak ada ya. Tidak mungkin dengan itu mewujudkan visi kalau tidak ada siapa yang akan menjalankan, siapa yang akan mengelola Pak. Terus nanti kepala berangkat bendahara, kepala berangkat waka bergulu, waka siswaan, waka ini kepala. Manajemen bakso. Pasar kulakan TV begini, mulai yola TV, Mariola jual TV. Tapi jukis dari TV. Ya harus ada strukturnya. Apa kebutuhan mewujudkan visi itu struktur. Nanti jalankan struktur itu sesuai dengan aturan
aturan yang ada. Nah, saya tidak yakin kalau hanya kepala yang menjalankan, Pak. Berat, Pak. Mana ngatur jadwal, mana kemudian komunikasi dengan masyarakat, mana kemudian membina siswa, mana kemudian menyiapkan sarananya. Makanya butuh struktur. Nah, kalau strukturnya sudah ada, maka isi di struktur itu sesuai dengan kompetensinya. Ini wakabri karena ini adik saya misalnya. Ini wakabisuan karena ini ponakan saya misalnya. Ini wakasarpas, ini cucu saya. Ini wakahumas karena ini tetangga saya misalnya. Ini bahaya. Karena orang yang punya kompetensi sesuai dengan di struktur itu, maka kalau dengan salah menempatkan orang tidak jalan, Pak. Tapi bisa jadi kemudian mimpi-mimpi itu tidak bisa jadi, bahkan bisa hancur. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Hafal kendek lah boleh. Maka berikan urusan itu kepada ahli, bukan karena ponakan, adik, sapopo, telopopo, papopo, limapopo, papopo. Tidak ada di Jember yang seperti itu. Tidak ada. Beda bedanya. Ada. Saya yakin tidak ada itu. Ya mau itu coba. Jadi tempatkan orang pada tempatnya, sehingga kemudian apa yang menjadi visi dengan didukung oleh regulasi yang bagus, maka nanti mimpi-mimpi itu bisa diwujudkan. Kemudian apa kerjanya kepala madrasah? Kalau sudah dibagi semua bagian musik kurikulum ada, kesiswaan ada, musik sarana ada, humas ada, nah ila kemudian kan nyoro kikir itu apa ini? Nyoro ang lao. Waktu dulu kemudian kikir ya. Waktu dulu dan mas, engkau akan bahkan ria, malah mapan madrasah, engkau mulai kerja engkau. Jadi lah pernah kikir banyak. Ini kabun kepala ini kabun. Berarti tambahan boleh maaf. Berarti tambahan boleh makan. Guyon Pak, jangan masukkan hati. Ini guyonan. Dunia itu panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Hari ini sampai ketawa-ketawa, besok setelah pulang ketemu dengan yayasannya. Ya dunia panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Masa serius. Saya nggak pernah serius ya. Makanya tidak ada pekerjaan yang berat bagi saya, karena saya tidak serius. Saya ketika pindah ke Jember, Pak, ada yang WA saya, ada yang telepon saya. Pak, gimana kerasan di Jember? Jadi pertanyaannya kerasan, saya jawab, Bahtiar tidak mengenal kamus tidak kerasan di mana saja. Mau di Papua, alhamdulillah. Ini yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Dan Allah tahu butuhnya kita itu apa. Kita baca doa kita uang ya. Tapi mau perintah di Allah jelain Pak. Maka mau biar dengki salah diberi ucapan terima kasih itu yang terbaik menurut Allah itu. Termasuk menurut ketua yayasan. Oke, jadi tempatkan orang pada tempatnya sesuai dengan kompetensinya, Pak. Sehingga enak menjalankan visi misinya, gitu. Mewujudkan visi misinya. Lalu yang kelima kita berbicara tentang apa, Pak? Job description. Jadi harus jelas jobnya masing-masing orang itu seperti apa? Oh, sudah makin, Pak. Oh, belum. Lanjut ya. Ya, sudah buka lanjut. Bulus roma capak suruh mancing pada main. Dan guyon. Kan saya bilang sudah guyon mulai tadi.
Maka bukan job description. Kalau sudah semua ada panduannya, ada guide-nya, enak Pak. Jadi wakil kurikulum kalau sudah ada job description, tidak perlu tanya kepada madrasah. Wakil siswa Anda perlu tanya kepada kepala madrasah. Wakil hukum Anda perlu tanya kepada kepala madrasah. Sudah ada job description-nya. Jangan on the track. Tak usah repot-repot. Maka kepala madrasah menjadi penganggu, tugasnya memarahi dan memberi. Tugas tambahannya adalah memberi. Tambahan yang kedua mata apa itu? Dua nanti di ujian. Saya ini bagian dari amat makhluk dari mungkar. Kan gede Pak. Cek serius Pak ini. Cek serius sih. Guyon. Kalau job description-nya sudah dibuat Pak, kan terang benderang siapa melakukan apa dan bagaimana. Baru yang keenam apa Pak? Rumuskan programnya. Jadi visinya kan sudah jelas, aturannya sudah jelas, strukturnya sudah jelas, orangnya sudah ada, cara menjalankan sudah dibuat. Buat programnya sekarang, sesuaikan dengan visi yang dirumuskan. Kalau visinya ke mana, ke barat, ya programnya ke barat, jangan ke timur. Matching, sesuai. Ini kadang programnya itu berbasis keinginan, tidak berbasis implementasi visi Pak. Apalagi kurikulum merdeka. Visi itu langsung berupa apa Pak? Indikator-indikator pembelajaran untuk dicapai Pak. Maka juga magok ke agak visi. Langsung. Oh, kenapa lagi melarang? Bukan badan akreditasi, ini kanja apa reviewernya, kanja kepala madrasahnya, ibu polisi baru. Visi madrasah ini adalah curang hafal ngerepek aneh takut itu mau polisi akan ke arah boleh mantan kepala madrasah hafal itu bener kan tak mata bos belum saya kepala sanawiyah 4 tahun kepala aliyah 3 tahun, kurang sedikit. Jadi kabit dikandui 1,5 tahun, jadi kasih sarpras dikandui 1,5 tahun, jadi kepala kantor di Kemenak 3 tahun kurang 2 bulan, jadi kepala Kemenak Jember saya tidak tahu berapa bulan. Jangan lama-lama Pak, jauh baik tahun Pak. Bukan persoalan namanya, tapi manfaatnya apa yang bisa dilakukan perubahan. Oke, Abid, tidak ada guna apa. Pendek tapi bermanfaat, itu harapannya. Manfaat Don? Kira-kira bermanfaat kan? Oh, manfaatnya tak boleh yang kepala kantor. Ya, manfaat dan? Boleh. 2 tak boleh yang Pak. Kalau saya boleh Pak. Terima kasih. Kalau saya boleh. Ia menjunjung Pak. Kalau pidato mengawas ujung komisi samu ini serat. Kalau aku ngaku itu mie kalau di sini. Jadi aku yang ada. Makin campak kemana komenya gue? Widolin, monitoring, iya menjojok, itu tanggung jawab si menjojok ini kan siapa lagi tenak, siapa lagi kopi nak, siapa lagi amplop kerja. Program. Jadi programnya apa? Program yang baik itu adalah program yang sesuai dengan kebutuhan. Waduh, kan program Masya Allah, tembus Sidratul Muntaha. Ya karena tidak dibutuhkan, akhirnya tidak bisa dilakukan Pak. Baik kebutuhan untuk standarisasi mencapai standar yang sudah dirumuskan maupun kebutuhan pengembang.
pengembangan. Makanya kemudian program itu dimulai dari evaluasi diri madrasah. Apa butuh madrasah dia? Oh, guru tak rajin, toh kerjanya. Pun bangga kerja kita rajin, dia mampu guru nah. Kamu ke bang tak rajin, dia mampu dia gua. Belum nah. Kerja. Kerja pada kita boleh ya sampai pada madrasah. Parah dulu pas sekendari. Karena komentar dan kuning bergula kan nyaman. Apa itu betul kalau pala yang terakhir, kalau sudah visi ada, aturan ada, struktur ada, orangnya ada, programnya ada, jobnya ada, maka laksanakan secara profesional. Kendengi lakoni. Jelas? Apapun punya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.